is the spell, baby, let's show some mercy. Kaidah yang keenam yaitu al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Artinya ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain. Maksudnya adalah ijtihad terdahulu tidak batal karena hukum ijtihad yang baru, sehingga sah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad terdahulu. Namun untuk perbuatan kemudian hukumnya telah berubah dengan adanya hasil ijtihad yang baru. Dalilnya ada di Quran surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Contoh penerapannya yaitu pada zaman Nabi Muhammad terdapat 2 orang dalam perjalanan. Ketika itu masuklah waktu sholat duhur dan di sekitar itu tidak ditemukan air, maka keduanya dengan bertayamum. Kemudian setelah sholat mereka meneruskan perjalanan sampai sebuah perkampungan. Keduanya menemukan air dan waktu sholat duhur masih ada. Kemudian salah satu dari sahabat itu berijtihad dengan berwudu dan mengulangi sholat, sedangkan sahabat yang satu tidak mengulanginya. Kaidah yang ketujuh yaitu ijtama'al halalu wal haramu gulibal haram, yang artinya apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Dalilnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai 24. Contohnya yaitu bila air tawar yang terkena kotoran cicak, maka minuman itu menjadi haram. Contoh lain, bila seseorang istri sedang tidur di kamar yang gelap bersama dengan adiknya, maka seorang suami haram menggaulinya. Kaidah yang ke-8 yaitu al-isaru bil qurbi makruhu wa fi ghairiha mahbub, yang artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Dalilnya ada di Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Contohnya, jika seorang muslimah memiliki satu mukena lalu datang waktu sholat, ia tidak diperbolehkan mempersilahkan orang lain sholat dulu menggunakan mukenahnya dan ia menunggu setelah orang-orang selesai menggunakan mukenahnya. Yang benar adalah ia harus segera sholat sebelum yang lain. Ia harus mengutamakan dirinya sebab sholat di awal waktu itu lebih baik. Baru setelah ia sholat, ia bisa meminjamkan pada orang lain. Dalam ibadah sekali lagi dimakruhkan mengutamakan orang lain. Kaidah yang ke-9 yaitu at-tabi'u tabi'i, yang artinya pengikut itu adalah mengikuti. Maksudnya sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Dalilnya ada di hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Contohnya yaitu pemerintah boleh menggusur perkampungan rakyat untuk kepentingan sarana umum dengan memberikannya ganti rugi yang memadai. Kaidah yang ke-10 yaitu at-tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manutun bi al-maslahah, yang artinya tasarruf atau tindakan itu imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalilnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 58. Contohnya yaitu penguasa tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi imam sholat sekalipun sah makmum di belakangnya karena hanya makruh saja. Dalam hal ini penguasa harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan. Kalau tidak akan mendorong orang gampang dan ringan memandang hal-hal yang makruh. Kaidah yang ke-11 yaitu al-hudud taskutu bil subhat, yang artinya hukuman had itu bisa gugur karena subhat atau ketidakjelasan. Dalilnya ada di Quran surat Talak ayat 1. Contohnya yaitu orang yang melakukan persetubuhan pada waktu puasa Ramadan karena lupa tidak wajib membayar kafarat. Kaidah ke-12 yaitu al-hurru la yadkhulu tahtal yad, yang artinya orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Dalilnya ada di Quran surat Ali Imran ayat 26. Contohnya yaitu laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya.
Kaidah yang ke-13 yaitu al-harrimu lahu hukmuma huwa harimul lahu, yang artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya yaitu wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah. Ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasuh batasan muka walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Kaidah ke-14 yaitu idzajtama'a amaroni min jimsi wahidin lam yahlatif maqsuduhuma dahola ahaduhuma fi akhari ghaliban, yang artinya apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Dalilnya ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya apabila seorang menyimak bacaan Al-Quran dari dua orang dan keduanya sama-sama membaca ayat sajadah, maka cukup baginya melakukan sekali sujud tilawah saja. Kaidah ke-15 yaitu i'malul kala min aula min ihmalihi, yang artinya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Contohnya yaitu orang yang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya padahal sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta harus diberikan kepada cucu-cucunya. Kaidah yang ke-16 yaitu al-kharaju bidhamami, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalilnya yaitu ada di hadis riwayat Al-Syafi'i dan Ahmad, kemudian di Abu Dawud, kemudian Al-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Contohnya yaitu seekor binatang dikembalikan oleh pemiliknya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Kaidah yang ke-17 yaitu al-khuruj minal khilafi mustahabun, yang artinya keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Dalilnya ada di hadis riwayat Bukhari Muslim. Contohnya yaitu ketika kalian hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajah kalian, tangan sampai siku-siku, usaplah rambut kepala kalian, dan kaki kalian sampai mata kaki.